Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami dari kelompok 2, dasar pemrograman. Kelompok kami akan mempresentasikan tugas dari dosen Bapak Andri selaku mata kuliah dasar pemrograman yang berjudul Tiketing Wahana Ancol. Ya, kelompok kami beranggotakan 4 orang, ya, Fadilah Firdaus, ketua dan anggota, Ahmad Maulana Parlianto, dan Ilham Tegar Bintang Ananda, dan Ardiansyah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kelompok kami, atas pengantar dari kelompok kami, alhamdulillah puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat karunia rahmat dan nikmatnya kami dapat menyelesaikan tugas program tiketing wahana bermain. Makalah ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah dasar pemrograman dengan judul program tiketing wahana Ancol. Semoga tugas makalah yang telah kami buat ini dapat diterima dan bermanfaat bagi para pembacanya. Terdapat kesulitan dan hambatan dalam proses pembuatan makalah ini, namun kami menyadari berkat kerja keras, doa, dukungan, kerjasama, dan bantuan dari teman-teman kelompok, akhirnya kami dapat menyelesaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu saya dalam mengerjakan makalah ini, dan terima kasih kepada Bapak dosen dasar pemrograman yang sudah memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk menyelesaikan tugas ini sebaik mungkin, dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam makalah ini. Ya, sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk bab 1 di pendahuluan dari tugas kelompok kami, latar belakang masalah, yaitu wahana bermain merupakan suatu sarana hiburan yang diminati dan dimainkan oleh banyak orang, baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Dalam wahana taman bermain seperti halnya Ancol membutuhkan penggunaan sistem tiketing untuk masuk orang juga kendaraan. Sedangkan pada sistem pembayaran wahana bermain sekarang sudah banyak menggunakan sistem tiketing online, baik melalui website resmi dan wahana ataupun via platform penjualan tiket online. Tapi penggunaan sistem tiket lokal reguler yang biasanya tersedia dalam wahana tersebut juga menjadi hal yang paling diutamakan. Pasalnya tidak semua orang membeli tiket melalui penjualan tiket online. Dengan begitu, perkembangan software tiketing masih sangat penting, khususnya dalam ruang lingkup wahana bermain. Salah satu sistem tiketing wahana yang akan kita buat yaitu wahana Ancol. Ya, dari tujuan program ini yang dibuat dari kelompok kami, tujuan dalam pembuatannya yaitu yang pertama, mempermudah dalam pembuatan format tiket masuk wahana Ancol, dan yang kedua, mempermudah petugas jika ingin mendapatkan data pengunjung, dan yang ketiga, mempermudah dan mempercepat perhitungan pembayaran masuk wahana. Dan yang terakhir, bagi pengguna yang tidak bisa melakukan pembelian tiket wahana Ancol via online, dapat dengan mudah membeli secara langsung di loket tiket yang tersedia di Ancol. Ya, di ruang lingkup di tugas kami yaitu yang pertama, pembuatan program tiketing menggunakan bahasa Python. Dan yang kedua, pembuatan program ini untuk wahana bermain Ancol dalam membantu percepat format tiket dapat mempermudah perhitungan pembayaran. Ya, sekian dan terima kasih. Untuk lanjutan bab 2 bisa dimulai dari Pak Arlianto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Parlianto. Tugas saya di sini adalah membuat flowchart. Oke, saya jelaskan alur flowchartnya. Yang pertama, di situ ada terminal. Terminal itu fungsinya untuk memulai sebuah alur flowchart. Oke, ketika program dimulai, pertama di situ ada keterangan username admin dan password admin. Setelah itu, si user disuruh memasukkan username dan password tersebut. Apabila password salah, maka program akan melooping dan menyuruh user untuk memasukkan username dan passwordnya kembali. Apabila password benar, maka program akan diteruskan. Oke, setelah program diteruskan, di situ ada beberapa pilihan tiket masuk. Yang pertama ada tiket masuk Ancol, yang kedua ada dunia fantasi, dan yang ketiga ada SeaWorld Ancol. Dan yang keempat ada operasi logout. Lanjut. Oke, di sini dijabarkan, scroll up dulu Pak.
di situ dijabarkan ketika si user memilih tiket masuk Ancol, maka program akan menjabarkan tiket yang pertama ada tiket orang masuk Ancol, di mana per orangnya itu harganya adalah 25.000. Yang kedua ada tiket kendaraan motor, per kendaraannya itu 15.000. Yang ketiga ada tiket kendaraan mobil, per kendaraannya itu 25.000. Lanjut, Pak. Oke, kita lanjut ke program inputan. Ketika si user memilih tiket orang masuk Ancol, maka di sini si user disuruh memasukkan data-data. Data-datanya seperti apa? Yang pertama, disuruh memasukkan jumlah beberapa orang yang ingin dibeli, tiket orangnya berapa yang ingin dibeli. Yang kedua ada masukkan jumlah uangnya. Masukkan jumlah uang di sini adalah masukkan jumlah uang yang ingin dibayar. Yang ketiga ada masukkan data-data seperti masukkan nama dan masukkan umur. Ketika proses selesai, maka hasil print out-nya hasil print out-nya ada di akhir ya. Oke, lanjut. Apabila si user memilih tiket kendaraan motor, itu Pak, tiket kendaraan motor Pak. Itu tuh Pak. Apabila si user memilih tiket kendaraan motor, maka sama, disuruh menginputkan data-data seperti masukkan jumlah motor, masukkan jumlah uang yang ingin dibayar, dan masukkan plat motor. Di sini tuh bedanya masukkan plat motor. Dan ada masukkan merek motor. Ketika program selesai, inputan selesai, hasil print out-nya seperti biasa, ada di akhir ya. Lanjut ke tiket kendaraan mobil. Sama halnya ketika si user memilih tiket kendaraan mobil, maka si user disuruh memasukkan data-data seperti yang sebelah sini. Yang pertama ada masukkan jumlah mobil, masukkan jumlah uang, dan masukkan plat mobil, dan masukkan merek mobil. Setelah inputan selesai, maka hasil print out-nya ada di akhir. Oke. Lanjut ke pemilihan tiket Dufan. Apabila user memilih tiket Dufan, maka di sini dijabarkan ada 2 tiket Dufan. Yang pertama ada weekday dunia fantasi, per orangnya itu 200.000, dan yang kedua ada triple fun weekday, per orangnya 110.000. Oke, lanjut. Di sini di inputan si user disuruh masukkan nama tiket Dufannya. Apabila si user memilih tiket Dufan weekday, maka si user disuruh masukkan berapa jumlah tiket yang ingin dibeli. Lalu masukkan jumlah uang yang ingin dibayar dan masukkan nama dari data si usernya. Seperti biasa, di akhir ada hasil print out dan inputan data tiketnya. Lanjut. Oke. Lanjut Pak ke tiket SeaWorld. Yang terakhir ada tiket SeaWorld. Dijabarkan di sini ada 2 tiket SeaWorld. Yang pertama ada regular SeaWorld yang per orangnya itu harganya 85.000. Dan yang kedua ada bundling SeaWorld dan Samudra yang per orang itu harganya 135.000. Lanjut. Seperti biasa, sama halnya dengan tiket Dufan, si user di sini disuruh memasukkan nama tiket SeaWorld-nya. Dan yang kedua ada masukkan jumlah orang. Yang ketiga ada masukkan jumlah uang yang ingin dibayar. Yang ketiga ada masukkan nama. Dan yang keempat ada masukkan umurnya. Seperti biasa, setelah data-data semua terisi, maka ketika di-enter hasil print out-nya ada di akhir. Selesai. Lanjut Pak ke logout Pak. Mau dijelasin dulu logout. Oke. Oh iya, tadi ada sistem logout ya. Kita di sini sistem logout itu fungsinya untuk keluar dari setelah kita memilih semua program-program yang ada di atas ini. Sistem logoutnya itu akan melooping ke atas ini dan disuruh memasukkan username dan password kembali. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pembahasan flowchart dari saya. Lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Tagar Bintang Ananda. Di sini saya akan menjelaskan dari tampilan program. Untuk tampilan program itu ada di pertama itu ada username dan password. Di username dan password ini
ada logika, ada operator logika, yaitu penggunaan operator logika AND, yang dimana apabila salah satu bernilai false, maka hasilnya false. Kemudian di sini ada pengkondisian if, kemudian juga ada perulangan while. Nah, apabila di running dari program tersebut didapatkan inputan username dan password. Kemudian apabila salah satu user ataupun password yang salah, maka akan muncul notifikasi pengulangan, yang dimana apabila kita mengeklik Y, maka dia akan mengulang kembali inputan masukkan user dan password. Baik, di sini saya akan merunning dari programnya langsung supaya mudah untuk menjelaskannya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini sudah ada tampilan ada user, ada password, yaitu admin. Apabila keduanya bernilai benar, maka lanjut ke proses berikutnya. Kemudian di tampilan berikutnya ini adalah tampilan pilihan tiket dari wahana Ancol. Jadi di wahana Ancol itu ada tiket masuk Ancol, kemudian ada dunia fantasi sama SeaWorld Ancol. Yang pertama itu ada pilihan tiket masuk Ancol. Nah, untuk memilih dari pilihan dari 3 pilihan tiket tersebut, kita memasukkan inisialisasi dari abjad A, B, dan C. Di sini saya akan menjelaskan programnya. Untuk programnya di sini kita menggunakan percabangan if, ya, ditambahkan operator logika, yaitu OR, yang dimana apabila inisialisasi dari A kecil ataupun A besar, maka dia akan print dari program tiket masuk Ancol. Kita akan coba. Kita masukkan A. Kemudian di sini muncul pilihan tiket dari tiket masuk Ancol. Jadi di dalam tiket masuk Ancol itu masih ada tiket lagi. Nah, tiket ini ada tiket orang masuk Ancol, yaitu orangnya itu sendiri. Kemudian ada tiket kendaraan, yaitu motor dan mobil. Kemudian di sini ada pilihan informasi tentang tiket. Kemudian ada pilihan lagi, ini kembali ke menu awal, yaitu menu di sini. Baik, kita akan coba yang tiket orang masuk Ancol. Di sini ada jumlah orangnya, saya 1. Kemudian uang yang diterima ketika setelah inputan jumlah, maka ada total yang harus dibayar. Kemudian uang yang diterima artinya adalah uang yang diterima dari pembeli. Semisal saya kasih 30.000. Kemudian di sini ada inputan masukkan nama.
maka dia akan print out dari tiket itu sendiri. Nah, di tampilan print out ini ada waktu, ada ada tanggal, kemudian bulan dan tahun, kemudian di sini ada pendamping, di sini ada kontak yang tidak ada isinya, yaitu hanya minus, kemudian nama di sini yang kita inputkan tadi, kemudian umur, kemudian di sini ada keterangan payment, yaitu harga, kemudian total harga, kemudian ada kembali yaitu 5.000. Kemudian di sini ada masukkan Y untuk kembali, maka dia akan mengulang kembali. Baik, saya akan menjelaskan di programnya. Untuk program tiket orang masuk Ancol, itu waktu saya menggunakan local time, kemudian di sini ada perulangan menggunakan while, ada perulangan yang menggunakan for. Di sini input jumlah penginputan data pengunjung ini menggunakan perulangan while. Kemudian di sini ada tuple yang dimana dari tuple tadi kemudian di print out. Print out-nya juga perulangan menggunakan perulangan for agar dari list tuple tersebut bisa di print secara satu persatu. Baik, saya akan lanjut lagi, kemudian lanjut lagi untuk tiket orang masuk Ancol ya. Ini masih ada ketentuan yang lain, semisal saya masukkan jumlahnya 4, kemudian uang yang diterima adalah untuk jumlah orang 4 ini harganya untuk harganya dia berubah menjadi 24.000, yang sebelumnya harga satuannya adalah 25.000. Jadi ketika kita masukkan jumlah 4 orang, maka ada potongan 1.000 di harga, kemudian uang yang diterima, misal saya kasih 100.000. Kita masukkan nama, misalnya umurnya 9 tahun. Nah, di sini ada muncul masukkan nama pendamping. Inputan nama pendamping ini muncul ketika dari salah satu data ada yang berumur di bawah 10 tahun, maka akan muncul nama pendamping, inputan nama pendamping. Kemudian kontaknya. Nah, kemudian di sini juga print out akan menampilkan sebanyak 4 kali print out. 4 kali print out ini dimaksudkan untuk masing-masing orang ya. Jadi tiket tersebut akan dipegang oleh masing-masing orang. Maka print out dari tiket itu berulang sebanyak 4 kali. Nah, di sini saya jelaskan, di sini ada pendamping dan kontaknya ini sudah terisi inputan yang tadi diinput. Untuk penjelasan terkait
umur di bawah 10 tahun, maka akan muncul inputan pendamping. Itu ada di sini. Apabila umur ini dari tapel, di sini dari I itu ada salah satu atau kurang dari sama dengan 9, maka muncul inputan tersebut. Baik, kita lanjut kembali. Kita ulang kembali. Kemudian di sini ada tiket kendaraan motor. Kita coba salah satu tiket kendaraan ya. Kita di sini coba kendaraan mobil. Di jumlah kendaraan mobil ini ada inputan jumlah kendaraan. Salah satu kita coba 1, kemudian uang yang diterima 25.000. Sini ada inputan plat nomor. Kemudian masukkan merek mobil. Kemudian akan muncul printout dari tiket mobil itu sendiri. Di tiket mobil ini ada keterangan tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian di sini ada waktu. Waktu ini ketika tiket ini di print, waktu sekarang atau local time. Kemudian di sini ada harga, total harga, kemudian kembalian. Kita kembali lagi. Untuk yang tiket kendaraan motor kira-kira sama begitu. Kemudian di sini ada tiket ketentuan, ada informasi detail. Ketika dipilih D, maka dia akan muncul ketentuan dari tiket. Kemudian kita coba kembali ke awal. Kemudian kita coba E, ini untuk kembali ke awal. Oke, baik. Dari tiket masuk Ancol sudah selesai, kita kembali ke dunia fantasi. Baik, untuk yang dunia fantasi, apabila diklik pilihan menggunakan inisialisasi B, maka akan muncul program dari tiket dunia fantasi. Di sini di tiket masuk dunia fantasi ada keterangan paket weekend dunia fantasi harganya 250.000. Kemudian di sini ada keterangan untuk triple fun weekend itu di harga 160.000. Nah, untuk triple fun weekend ini di minimal pembelian 3 tiket, maka dapat harga 160.000. Baik, kita langsung jalankan. Di sini masukkan L untuk lanjut. Masukkan L untuk lanjut, K untuk kembali ke menu awal. Ke menu awal itu yaitu ke menu untuk pemilihan tiket. Di sini kita pilih L. Kita coba langsung 3. Di sini jumlah bayarnya 480.000. Kita coba masukkan uang yang diterima 500. Kemudian masukkan nama. Kemudian nama pendamping. Untuk ini harganya 160.000, jadi satuan harganya itu 160.000 jika di minimal pembelian 3 orang. Kemudian di sini total harga jadi 480.000.
karena uang yang diterima adalah 500.000, maka kembali 20.000. Print out, 3 kali print out, kemudian kita klik Y kembali. Di print out tadi itu ada keterangan hari Sabtu. Apabila local time sekarang atau waktu yang sekarang ini di hari Sabtu ataupun Minggu, maka dia akan muncul dari paket weekend. Nah, di dunia fantasi ini ada paket weekday dan weekend. Di keduanya itu memiliki harga yang berbeda. Kita coba untuk yang weekday. Untuk coba yang weekday, kita harus merubah format dari waktunya. Kita ubah ke 21. 21 ini hari Senin. Dan kita coba kembali. Kemudian kita coba yang dunia fantasi. Nah, ini sudah berubah menjadi weekday karena saya tadi merubah local time atau waktu dari komputer ini dimajukan menjadi tanggal 21, yaitu hari Senin. Maka paket akan berubah menjadi paket weekday. Harganya yang sebelumnya tadi untuk weekday yang reguler 250.000 di weekend, kemudian di weekday menjadi 200.000, kemudian di triple fund-nya ini berkurang menjadi 110.000 di weekday, ketika tadi di weekend di harga 160.000. Kita kembali lagi, kita ubah lagi waktunya menjadi waktu sekarang. Baik, untuk selanjutnya ini ada di SeaWorld Ancol. Untuk select-nya kalian bisa masukkan C kecil atau C besar. Kemudian di sini muncul pilihan tiket dari SeaWorld. Di SeaWorld ini ada regular SeaWorld, kemudian ada bundling SeaWorld dan Samudra, kemudian ada keterangan harga di weekday dan harga di weekend. Karena hari ini adalah hari weekend, kemungkinan ketika kita memilih regular SeaWorld, maka akan mengeksekusi dari program weekend. Sini bisa dilihat tiket masuk SeaWorld weekend. Harganya 105.000. Di sini sama aja kayak tiket Dufan yang tadi untuk prosesnya. L untuk lanjut menginputkan data jumlah orangnya 2 misal, dan uang yang diterima misal 300, kemudian masukkan nama, umur, oke. Di sini masih sama prosesnya, print out. Kita ulang kembali. Kita kembali ke menu awal. Baik, kemudian saya akan menjelaskan program terkait local time. Untuk program local time-nya sendiri itu menggunakan import time, yaitu waktu dari Python. Kemudian di sini ada format time.time, kemudian time.localtime, yang dimana time local time ini adalah format bawaan dari Python. Kemudian di local time itu ada
keterangan hari. Nah, keterangan hari itu ada di list ke-6. Kemudian di sini kita masukkan list 6, yaitu keterangan dari hari. Kemudian dari hari sendiri itu mempunyai indeks dari list, yaitu 0 sampai 6, yang dimana yang jika di-stringkan 0, dari mulai 0 itu adalah hari Senin, kemudian 1 itu Selasa, kemudian 2 itu Rabu, kemudian 3 itu Kamis, dan 4 itu Jumat. Nah, ini yang menjadi list tersebut yang menjadi parameter dari percabangan if. Baik, kita kembali ke programnya tadi. Di sini kita bisa kembali dengan menginputkan C. Baik. Nah, di sini ada list A, B, C, dan D. Apabila kita salah menginputkan, misal L, maka di sini akan muncul pilihan tidak ada. Apakah Anda ingin mengulang? Ya, maka dia akan mengulang kembali. Nah, kemudian di sini ada logout. Ya, ada pilihan logout, itu ada inisial D, kita bisa inputkan D. Maka dia akan mengulang ke program login, yaitu masukkan username dan password kembali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardiansa. Untuk di bagian ke bab 3, bagian penutup, kesimpulannya, Python adalah bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode Python. Diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas kemampuan dengan sintaksis kode yang sangat jelas dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta komprehensif. Python mendukung paradigma pemrograman utamanya, namun tidak dibatasi pada pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, dan pemrograman fungsional. Salah satu fitur yang tersedia pada Python adalah sebagai bahasa pemrograman dinamis yang dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Seperti halnya pada bahasa pemrograman dinamis lainnya, Python umumnya digunakan sebagai bahasa script, meski pada praktiknya penggunaan bahasa ini lebih luas, mencangkup konteks pemanfaatan yang umumnya tidak dilakukan dengan menggunakan bahasa script. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sistem operasi. Ya, untuk daftar pustakanya kami mengambil di belajarpython.com. Tanggal dan waktu Python. Ini linknya, dan kami juga mengambil daftar pustaka ini dari link ancol.com. Beli tiket Ancol di ancol.com. Di linknya ada di bawah. Ya. Ya. Oke. Untuk hari ini presentasi kelompok 2 yang diketuai oleh Fadil Al-Firdaus.
Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.